Hai. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Agustina dengan NPM 0021. Kali ini saya akan membahas video seni memahami manusia dari kanal YouTube Ruang Belajar Al-Jauzi. Dari video pertama, saya memahami bahwa memahami manusia itu sangat penting karena banyak sekali kebijakan dan juga praktek yang melibatkan manusia. Maka perlu juga nih memahami manusia secara objektif dan agar dapat menghasilkan praktek yang selaras dengan tujuan penciptaannya manusia. Banyak sekali sudut pandang yang menjelaskan bagaimana manusia berperilaku. Maka dari itu banyak juga teori yang memberikan penjelasan yang perlu memuaskan rasa penasaran dari manusia itu sendiri. Karena konsep manusia sangat penting, maka perlu analisa dan pemikiran mendalam untuk mengkaji apakah teori tersebut sudah sesuai untuk memahami sisi kemanusiaan dan juga manusia. Karena dikhawatirkan salah memahami manusia dapat membuat tindakannya juga salah. Maka dari itu, kita yang memiliki bekal ilmu kesejahteraan sosial perlu berusaha menghasilkan pemahaman tentang manusia yang benar untuk pembangunan jangka panjang yang menghasilkan individu, kelompok, atau masyarakat yang baik untuk masa depan bangsa. Dari video kedua, saya belajar tentang pembekalan untuk empowering profession, yaitu profesi yang akan banyak berhubungan dengan manusia dan meng-empowering others. Sebelum memberdayakan orang lain, kita perlu menjadi orang yang berdaya. Secara umum, teori tentang manusia yang didominasi oleh pemikiran barat telah gagal mensejahterakan aspek moral dan spiritual manusia. Hal ini didukung dengan fakta kajian psikolog Amerika, Reform, yang mengungkapkan bahwa manusia modern berjaya dalam mencapai capaian material tapi merasa hampa dalam jiwanya. Ini merupakan bukti bahwa ada kekurangan dalam teori yang digunakan untuk memahami manusia. Teori sebelumnya hanya digunakan untuk memahami kebutuhan biologis, psikologis, dan juga sosial. Thomas Kuhn dalam bukunya The Structured Scientific Revolution menyatakan ilmu pengetahuan selalu ditandai dengan pergeseran dominasi paradigma ilmu pengetahuan yang lama yang sudah tidak bisa menjalankan perannya dalam menjelaskan fenomena yang ada akan digantikan dengan paradigma baru, karena paradigma penting untuk dijadikan dasar yang akan menjadi landasan untuk manusia. Dari video ketiga, sebuah kajian harus sesuai konteks yang ada di masyarakat. Profesi yang akan melayani manusia lain perlu wawasan tentang apa dan bagaimana seorang manusia itu. Kebutuhan akan teori yang dapat menjelaskan hal-hal yang tidak terlihat atau terasa oleh indera manusia semakin dibutuhkan. Karena kita meyakini perilaku manusia juga dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak dapat dilihat atau terasa oleh manusia. Salah satunya dari Richard Soule dalam karyanya menyatakan dengan kapasitas yang dimiliki manusia tidak memungkinkan segala hal yang terjadi dapat dijelaskan. Lalu dari video keempat, ilmu merupakan hal yang diamati, tapi ilmu tentang manusia juga belajar tentang hal-hal yang dapat dirasa atau dipikirkan dan juga hal-hal yang tidak mampu dirasakan atau dipikirkan manusia. Dalam ilmu psikologi yang mempelajari tentang manusia bahwa kehidupan manusia adalah kesadaran. Lalu muncullah aliran psikoanalisis yang menyatakan bahwa perilaku manusia dominan dikuasai oleh unconscious mind atau alam ketidaksadaran. Kemudian muncul aliran behaviorisme yang memahami kepada perilaku yang dapat dilihat dengan jelas oleh indera manusia. Maka muncul pemahaman tentang stimulus response, reward and punishment, bahwa perilaku dapat dibentuk sekian rupa dengan stimulus eksternal. Kemudian muncul aliran humanistik yang lebih memanusiakan manusia, bahwa manusia secara alamiah atau naluriah didorong dengan dorongan yang baik. Seperti psikoanalisis, manusia hanya bergerak karena dorongan pleasure seeker, libido seksual. Behaviorisme, bahwa manusia tidak sepasif itu. Maka humanistik hadir dengan menjelaskan bahwa manusia berperilaku karena adanya dorongan untuk memenuhi tingkat kebutuhannya. Dari video kelima, kita perlu memperluas wawasan tentang cara pandang kita yang selama ini dianut oleh tiap orang, bahkan diri kita sendiri. Karena cara pandang mewakili keyakinan atau asumsi tentang alam dan kehidupan kita. Cara pandang yang digunakan masih kebingungan dalam menjawab pertanyaan mendasar seperti siapa saya sebenarnya, tujuan hidup saya apa, dan adakah kehidupan setelah kematian. Inilah yang disebut dengan worldview. Worldview merupakan suatu yang penting terutama ketika kita mendalami ilmu tentang manusia dan juga perilakunya. Worldview pertama kali digunakan dalam bahasa Jerman atau Weltanschauung oleh Immanuel Kant. Di kalangan idealis Jerman, idealis ini digunakan untuk menggambarkan susunan kepercayaan yang melandasi dan membentuk pikiran juga tindakan manusia. Dari video ke-6, selanjutnya membahas makna kebahagiaan dan keberfungsian sosial sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ada upaya menghantarkan rakyat Indonesia kepada keadilan dan kemakmuran. Negara perlu hadir untuk menghasilkan kesejahteraan yang dimaksud, rakyat juga perlu hadir untuk membantu warga negara lain untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Satu rumusan tujuan dari segala proses untuk mensejahterakan manusia disebut dengan keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial menurut Edi Soeharto yaitu merupakan kemampuan individu atau keluarga, kelompok, masyarakat, atau sistem sosial dalam memenuhi atau merespon kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, dan juga mampu menghadapi tekanan dan guncangan. Dalam video ke-7, upaya memahami manusia sudah melewati banyak perspektif. Diharapkan dengan banyaknya perspektif yang telah muncul dapat mendekatkan kita pada teori baru tentang memahami manusia dalam implementasinya di Indonesia. Di Indonesia, empowering profession bekerja untuk pencegahan fungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengembangan sosial. Indonesia masih melekat dengan sistem keyakinan yang dipegang oleh masyarakat tertentu dan aliran sebelumnya belum ada yang membahas hal ini. Dan Indonesia 88% penduduknya adalah Muslim. Maka dari itu, seorang empowering profession perlu mempelajari belief systemnya dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Dalam konteks akademis, belief system identik dengan dimensi spiritual. Setelah mempunyai pegangan yang kuat, kita dapat melakukan langkah-langkah dalam pelayanan terhadap manusia, yaitu langkah kuratif dan langkah preventif.
Di video ke-8, sebelumnya kita belajar cara kita memandang suatu objek ilmu itu bisa mempengaruhi dan bagaimana cara kita menjelaskan objek tersebut. Beberapa worldview bersifat rasional dan memandang sebuah ilmu seharusnya rasional dan empiris dapat diobservasi. Di perspektif lain, cara memandang ilmu tidak sebatas pada sesuatu yang rasional, empiris dan bisa diobservasi, tapi suatu hal yang tidak bisa diobservasi juga termasuk ilmu. Dalam mempelajari ilmu juga kita perlu mengetahui tentang konteks peradaban. Salah satu tokoh peradaban yaitu Malik Banabi, seorang pakar peradaban muslim, menyatakan peradaban adalah penjumlahan dari insan kemudian manusia dan alam juga waktu. Katalisator yang menyatukan unsur peradaban adalah agama. Agama menjadi unsur penting yang membangun peradaban manusia. Peran-peran peradaban yang satu memiliki perbedaan dengan peradaban yang lain, maka perlu melihat dengan helikopter view secara perbedaan agar bisa mencapai keberfusian yang paripurna. Di video 9, pendekatan fitrah memiliki makna kesucian dan rohani. Manusia sejak lahir dalam keadaan suci dan tidak memiliki dosa. Tidak ada perubahan fitrah dari Tuhan, itulah fitrah yang lurus, tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Fitrah yang dijelaskan dalam karya Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature, dijelaskan bahwa fitrah merupakan sesuatu yang terbaru di diri manusia untuk manusia dapat mengenal penciptanya dan melakukan hal-hal yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.